Toko sembako terbakar, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Drone Iran hantam kedutaan Amerika Serikat di Riyadh. Menko Pangan pastikan stok pangan tersedia. TNI percepat pembangunan jembatan antar desa di Aceh Tengah. Prabowo berencana undang Presiden dan Wapres terdahulu. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani pagi hari Anda. Tentunya dengan beragam informasi. Dan selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Luis Ayu, berikut menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Toko sembako di pinggir jalan Provinsi penghubung antara Cirebon Majalengka terbakar. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang membakar toko sembako di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada Senin siang 2 Maret 2026 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kepulan asap terlihat dari radius 2 km membumbung tinggi, membuat kepanikan warga terdekat, terutama di samping toko yang merupakan dapur MBG. Suasana arus lalu lintas sempat ramai karena letak toko berada di pinggir jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Berkat kesigapan petugas damkar, api dapat dijinakkan 30 menit kemudian setelah mobil pemadam kebakaran yang melaju dari arah Kabupaten Majalengka didatangkan. Petugas PK Damkar Majalengka Ilvan Januar mengatakan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Kuat dugaan kebakaran dari korsleting listrik. Telah terjadi kebakaran sebuah toko di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi. Kami mendapatkan laporan pada pukul 12.15. Kami menurunkan 2 unit armada pemadam kebakaran serta personil. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Dugaan sementara penyebab kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Pemilik toko Rina mengaku kerugian yang timbul akibat kebakaran ini sekitar 500 juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, si jago merah juga melahap toko kelontong di Kampung Nyambun, Serang, Banten pada Senin 2 Maret 2026 waktu sahur. Diduga kebakaran akibat puntung rokok yang menyambar BBM saat proses pengisian. Video amatir warga merekam detik-detik si jago merah melalap habis toko kelontong di Kampung Nyampun, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Serang, Banten. Pada Senin 2 Maret 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga yang tengah bersiap untuk sahur seketika berhamburan keluar rumah usai melihat api dengan cepat membesar dari bagian depan toko. Kebakaran diduga kuat akibat puntung rokok yang masih menyala yang dengan cepat menyambar uap bahan bakar hingga menimbulkan ledakan kecil dan kebakaran hebat. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Jawilan diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berjibaku selama 1 jam agar kobaran api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Disebabkan apa, Pak? Disebabkan puntung rokok kayaknya itu, Pak. Ini toko Madura, Pak? Iya, Madura. Kebakaran jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3. Setengah 3. Ada korban nggak, Pak? Korban nggak ada korban. Mobil damkar berapa mobil, Pak, yang diturunin? Damkar itu 1 mobil, Kapolsek 1 mobil. Ya. Oh gitu. Pamarayan ada. Tadi kebakarannya pas lagi persiapan sahur, Pak ya? Iya. Ibu-ibu pada masak sahur gitu ya. Sudah terjadi kebakaran. Terus kaget tuh ya? Pada panik semua. Di kampung pada panik. Api sempat berkobar lama, Pak? Berkobar lama. Kita menerima laporan itu sekitar pukul 3. Kita menerima laporan dari warga bahwa di Kampung Pasir Limus itu ada kebakaran. Itu disebabkan apa? Untuk penyebabnya sementara itu dari percikan api yang menyambar ke BBM. Ke bensin ya? Iya, bensin.
Untuk kejadian itu jam 3, mungkin mereka lagi persiapan sahur juga. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada, dan luka bakar juga alhamdulillah tidak. Selain kebakaran apa aja yang terbakar? Ya, di dalam itu ada 1 unit sepeda motor, kemudian ya barang-barang yang ada di dalam kelompok itu aja yang terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh isi toko dan bangunan tidak dapat diselamatkan. Akibatnya, pemilik toko mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas juga menyita 12 unit alat berat serta mengamankan 7 orang terduga pelaku. Personel gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara meringkus 7 orang terduga pelaku penambangan emas ilegal di perbatasan Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas menyita barang bukti berupa 12 unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk biji emas. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Puluhan lubang raksasa bekas galian ditemukan di kawasan hutan dan sungai Muara Batang Gadis. Bahwa hari ini kami jajaran Polda Sumatera Utara atas perintah langsung Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga arahan bimbingan dari Bapak Dankobrimob telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penambang-penambang emas ilegal di area mainstream antara Tapsel dengan Madinah. Kami alhamdulillah telah mengamankan 12 alat berat yang ketika kami penyergapan sebagian besar lari ke arah Madinah menyeberangi sungai. Dan sekali lagi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Bapak Dankobrimob yang memberikan informasi dan arahan kami untuk turun langsung dengan cepat. Demikian, terima kasih. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap dalang di balik penambangan emas ilegal tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Upaya penyeludupan puluhan ribu benih lobster ke Singapura berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Kedua pelaku menyembunyikan barang bukti di dalam koper yang dicampur dengan tumpukan manik-manik. Lebih dari 54.000 ekor benih-benih lobster berhasil disita petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport. Rencananya, komoditas bernilai tinggi ini akan dikirim secara ilegal ke Singapura. Pengungkapan bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray. Petugas mencurigai 2 koper tujuan Singapura yang ternyata berisi puluhan ribu BBL tanpa dokumen resmi. Petugas mengamankan 2 orang terduga kurir berinisial AW, warga Tanjung Pinang, dan HK, warga Cianjur. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa benih lobster ke Singapura. Akibat upaya penyelundupan ini, kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Bersama Bandara Afsek berhasil menggagalkan 54.000 benih lobster segera tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport pada hari Minggu 1 Maret 2026. Adapun modus jadi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh pelaku, jadi pemilik barang BBL menyuruh HK atau AW untuk membawa BBL yang sudah dipilih dan dimasukkan koper dan mereka tidak saling kenal. Agar jika tertangkap, HK dan AW tidak dapat menyebutkan identitas pemilik atas nama James dan saudara James menggunakan nomor telepon seluler ini. Kedua pelaku kini terancam dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, barang bukti puluhan ribu benih lobster tersebut telah dilepas liarkan di Pantai Baru, Bantul, Progo, Yogyakarta. Jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, seorang petani ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan kopi dengan kondisi leher nyaris putus. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena dendam usai terlibat cekcok. Warga Pokon Jagaraga, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad di area perkebunan kopi. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka gorokan di bagian leher. Penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Barat berhasil mengungkap identitas pelaku. Tersangka yang sempat kabur ke Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tersangka mengaku menembak kepala korban menggunakan senapan angin saat korban berada di kebun sebelum akhirnya menggorok leher korban. Aksi ini dipicu dendam karena tersangka mengaku pernah diancam oleh korban. Identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabu Muli di di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu berdekatan. Sehingga kita identifikasi dari hasil keterangan para saksi yang ada di lokasi, ya kita bisa mengidentifikasi tersangka MA ini. Dan kami tim segera menutup ruang gerak dari tersangka ini sehingga akhirnya berhasil kita amankan. Walaupun pada saat itu dia sudah lari ke Sumatera Selatan sana. Bukan ini karena saya pernah mau dibunuh oleh si korban yang pada saat itu saya sering berkebunan di depan pondok korban yang jalannya hanya jalan tikus, tidak bisa ada lewatan, hanya satu motor. Lalu korban menghadang saya dengan mesin kebas hingga 1 jengkal lagi di depan leher saya. Untung saja rem motor saya itu akurat dan bagus dan saya langsung berteriak histeris karena ingin mati kan. Setelah dibiarkan korban ini melonjak seenaknya aja sehingga pernah terjadi keributan. Si korban juga tidak mengakui apa yang telah korban lakukan kepada saya sehingga datanglah waktunya. Kesabaran saya sudah habis, saya menghampiri si korban yang sedang menebas, lalu saya tembakkan ke kepala korban dan saya pacu korban dan saya gorok korban dan saya tinggal pergi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Barat. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Perampokan sadis menyasar salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 2 Maret 2026 dini hari. Akibat perampokan ini, seorang pria lansia ditemukan tewas, sementara istri korban dalam kondisi kritis usai dianiaya pelaku. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP di perumahan Prima Lingkar Asri, Kecamatan Pondok Gede. Salah satu rumah di kawasan ini diduga dirampok dengan cara menjebol jendela samping bangunan. Peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang curiga karena tidak dibangunkan sahur oleh ibunya. Pukul 4:15, anak korban mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya yang dalam kondisi terkunci dari dalam. Usai dibuka paksa, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar. Korban laki-laki berusia 65 tahun meninggal di tempat, sementara istrinya yang berusia 60 tahun kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Saya jelasin, Pak. Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi itu sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, dia udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa jadi. Nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak.
kedua-duanya. Kondisinya seperti apa Pak? Lukanya di mana Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka Pak? Ada Barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil, selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah keduanya? Yang untuk korban laki-laki satu di kasur, kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang ibu di lantai. Meninggalnya di rumah bapaknya Pak? Yang laki-laki meninggalnya di tempat, yang ibu masih kritis dan dioperasi. Masih kritis. Pak, lukanya bersama. Pak, lukanya berapa ini Pak? Pintu kamar berarti dalam keadaan terkunci atau bagaimana Pak? Pintu kamar dikunci, jadi korban kebiasaan mengunci kamar. Bang, ini ada dugaan perampokan berarti ya Bang? Atau apa? Masih dalam lidik Pak ya. Kami belum bisa menyimpulkan saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah diamankan petugas. Polisi kini masih melakukan pendataan terkait barang berharga lain yang hilang serta memburu komplotan pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, tim unit 4 Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang bandit spesialis pencurian motor lintas wilayah. Tersangka diketahui telah beraksi di 15 lokasi berbeda di wilayah Palembang dan Banyuasin. Tim Jatanras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang warga Kabupaten Banyuasin berinisial S yang menjadi tersangka aksi pencurian sepeda motor beberapa bulan terakhir. Dalam menjalankan aksinya, tersangka S dibantu oleh dua rekannya berinisial K dan L. Komplotan ini dikenal licin dan kerap berpindah-pindah wilayah usai menggasak motor milik korban. Polisi menyebut tersangka telah terlibat dalam 15 laporan kepolisian. Sejumlah barang bukti berhasil disita petugas, mulai dari rekaman CCTV, 1 unit sepeda motor hasil curian, hingga pakaian yang digunakan tersangka. Kepada rekan wartawan ataupun media, pada hari Sabtu dini hari, Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Sumsel unit 4 itu berhasil mengamankan satu orang pelaku diduga yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan ataupun dengan bahasa trennya sekarang ini adalah curanmor, yang mana pelaku beroperasi lintas kabupaten, bahkan kemungkinan lagi kita kembangkan untuk lintas provinsinya, yang mana pelaku saat ini berdasarkan hasil keterangan yang didapat oleh penyidik itu sudah melakukan sebanyak 15 kali TKP, namun yang berhasil ditemukan LP-nya saat ini baru 5 dari LP yang sudah didata saat ini. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan dan dijerat pasal 367 KUHP. Sementara itu, petugas masih terus memburu dua pelaku lainnya yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus seorang pria spesialis penipuan lintas wilayah dengan modus kurir paket COD di Sulawesi Selatan. Pelaku yang kerap beraksi di wilayah Maros, Makassar hingga Goa ini teridentifikasi dari rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku melancarkan aksi penipuan di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Sombaupo, Kabupaten Goa dengan modus mengantarkan paket COD fiktif. Berbekal rekaman ini, tim Resmob Satreskrim Polres Goa dibantu unit Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus pelaku berinisial AP, 38 tahun, di persembunyiannya di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat mengelak dan menolak dibawa ke kantor polisi. Namun, ia akhirnya pasrah setelah polisi mencocokkan ciri-ciri fisiknya dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Di hadapan penyidik, AP mengakui telah beraksi sedikitnya 6 kali di wilayah Kabupaten Goa. Modusnya selalu sama, yakni mengantar paket yang tidak pernah dipesan oleh korban dan meminta pembayaran tunai. Pengungkapan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Goa, dan juga setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata pelaku juga melakukan aksinya di beberapa titik lokasi di wilayah hukum Polres Tabes Makassar, kemudian ada juga di wilayah hukum Polres Maros. Di wilayah Goa tentunya ada sekitar tercatat oleh kami ada 6 laporan polisi yang menyangkut terhadap
terlapor atau perbuatan daripada terlapor. Kemudian ada beberapa lokasi juga yang diketahui setelah penyelidikan, namun beberapa dari korban belum melaporkan. Jadi ada 6 laporan polisi terhadap perkara ini. Kemudian terhadap perkara ini, pelakunya itu sempat viral di platform media sosial. Dirinya berpura-pura menjadi agen kurir atau agen pengantaran barang. Kemudian menyampaikan bahwa pemilik daripada toko tersebut ada barang paket yang diantarkan. Kemudian meminta uang dengan beralasan bahwa paket ini adalah paket COD dan meminta uang bayaran kepada karyawan toko. Pelaku mengaku seluruh uang hasil kejahatannya telah habis digunakan untuk berfoya-foya atas perbuatannya. AP kini mendekam di sel tahanan Mapores Goa dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo berhasil mengevakuasi ular hijau yang bersembunyi di salah satu warung mie ayam di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ular sepanjang 2 meter ini sempat dikejar warga hingga bersembunyi di bawah rak kompor warung. Ular hijau jenis bajing dengan panjang 2 meter ini akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo setelah kedapatan berkeliaran di sekitar perkarangan dan bersembunyi di warung mie ayam setelah dikejar warga di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ular dengan nama latin Gonyosoma oxycephalum keluar dari gorong-gorong di sekitar rumah warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular ini karena kondisi dapur warung mie ayam yang sempit dan gelap. Ular ini ditangkap karena khawatir akan masuk ke rumah dan membahayakan warga. Temunya seperti apa? Keluar dari selokan itu loh. Itu keluar terus ada kucing ngejar-ngejar. Nah, saya lihat pas kebetulan buka pintu loh sama istri saya itu langsung saya keluar kejar. Saya pakai bilang cuman udah keburu masuk ke warung. Ya itu viper viper garap lah kan kayak itu jenisnya namanya macam-macam, cuma kalau dari corak warna itu kan hampir sama menyerupai, tapi itu juga kategorinya ular berbisa tinggi loh. Panjangnya kurang lebih 1 meter lebih, bisa 1 meter lebih. Gonyosoma yang ada ular hijau berekor silver atau coklat, itu jenis yang tidak berbisa. 2 meter. Tadi itu ada telepon ke Mapolda Wates untuk mengevakuasi ular di warung mie ayam untuk yang buat rumah takut, terus telepon damkar. Akhirnya bisa dievakuasi. Usai ditangkap, ular hijau ini dievakuasi petugas ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta untuk dilepas liarkan. Warga yang menemukan satwa berbahaya agar segera melaporkan ke petugas agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan tertinggi Iran wafat dalam serangan militer. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia di usia 86 tahun. Media dalam negeri Iran mengumumkan kematiannya pada Minggu dini hari, menyusul serangan gabungan besar-besaran yang diklaim dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan yang dilancarkannya. Serangan tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik terkait program nuklir Iran.
Khamenei memimpin Republik Islam Iran sejak tahun 1989, menggantikan pendahulunya Ruhollah Khomeini, tokoh revolusi yang menggulingkan Shah Iran pada 1979. Selama lebih dari 3 dekade, ia memperkuat kekuasaan klerikal dan memperbesar peran Korps Garda Revolusi sebagai penopang utama rezim. Di bawah kepemimpinannya, Iran terlibat konfrontasi terbuka dengan Israel dan Amerika Serikat, serta memperluas pengaruhnya melalui jaringan kelompok proksi di kawasan Timur Tengah. Di dalam negeri, pemerintahannya diwarnai gelombang protes besar yang terjadi, termasuk demonstrasi 2022 menyusul kematian Mahsa Amini. Aparat keamanan melakukan penindakan keras yang menelan ribuan korban jiwa, menurut kelompok aktivis. Pasca wafatnya Khamenei, pemerintah Iran menetapkan 40 hari masa berkabung nasional dan libur nasional selama 7 hari. Selanjutnya, majelis ahli yang beranggotakan 88 ulama akan menentukan pengganti pemimpin tertinggi. Namun hingga kini, belum ada sosok suksesor yang dianggap jelas yang dapat menggantikan Khamenei. Kematian Khamenei memunculkan tanda tanya besar tentang masa depan Republik Islam Iran di tengah tekanan ekonomi, gejolak politik, dan ketegangan militer yang masih terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak kritik yang meningkat terkait keputusannya melancarkan perang melawan Iran di tengah meluasnya konflik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Donald Trump menegaskan langkah militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat, meski menuai kritik dari kalangan politik oposisi maupun pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA. Kritik muncul seiring meluasnya konflik, kenaikan harga energi global, serta bertambahnya korban jiwa di kawasan Timur Tengah. Trump juga tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika Serikat dengan menyatakan opsi tersebut dapat digunakan jika diperlukan. The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Di saat yang sama, Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon saling melancarkan serangan, membuka front baru dalam konflik regional. Sejumlah sekutu Trump menyatakan kekhawatiran bahwa perang ini berpotensi menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski demikian, Trump menyatakan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berjalan lebih cepat dari target dan diperkirakan mencapai tujuan dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Militer Amerika Serikat juga memperkirakan akan terdapat tambahan korban jiwa setelah 6 personel dilaporkan tewas dalam serangan balasan Iran di kawasan tersebut. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan siapa yang akan memimpin Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam awal konflik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan meletus di ibu kota Irak, Baghdad, di sekitaran kawasan Green Zone yang menjadi United States Embassy. Puluhan demonstran pro-Iran bentrok dengan petugas polisi, menyusul kesedihan atas kematian pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rekaman video dan laporan media setempat menunjukkan puluhan demonstran berkerumun di jalan menuju Green Zone, menyanyikan yel-yel anti-Amerika dan anti-Israel. Sebagian massa berusaha menembus barikade pengamanan yang menjaga kedutaan Amerika Serikat. Petugas polisi terlihat menembakkan gas air mata dan meledakkan mercon ke arah massa untuk mengendalikan situasi. Beberapa demonstran membawa bendera dan poster pro-Iran, menyatakan kesedihan mereka atas kematian pemimpin Iran, dan mengutuk serangan militer Amerika yang dikaitkan dengan usaha menghancurkan jaringan pengaruh Iran di regional. Sementara itu, keamanan ditingkatkan di sekitar Green Zone untuk mencegah protes meluap menjadi serangan langsung ke kompleks diplomatik Amerika Serikat. Kerusuhan ini muncul saat ketegangan di Timur Tengah terus berkembang, setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Respon publik di Irak menunjukkan sebuah perpisahan antara keinginan Baghdad untuk menjaga stabilitas dan tekanan dari kelompok-kelompok yang bersejarah dekat dengan Tehran. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi tentang jumlah korban jiwa atau luka akibat bentrokan di sekitar kedutaan Amerika Serikat. Namun otoritas Irak menegaskan siaga keamanan dan mengimbau warga untuk tenang hingga kondisi berangsur kondusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat United States Central Command atau CENTCOM merilis rekaman terbaru yang diklaim menunjukkan serangan presisi terhadap infrastruktur militer atau milik militer Iran. Video ini dirilis di tengah saling serang antara Washington, Tel Aviv, dan juga Teheran yang telah berlangsung 3 hari berturut-turut. Rekaman yang disebarkan menampilkan target berupa kendaraan dan peralatan militer yang terlihat dilanda ledakan dan terbakar. Namun, tanggal dan lokasi pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui akun resminya di media sosial, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang Iran secara bedah, masif, dan tanpa permintaan maaf. Operasi yang disebut sebagai Epic Fury diklaim difokuskan untuk menghancurkan rudal ofensif milik Iran. Ketegangan memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan dengan Presiden Donald Trump bersumpah akan melumpuhkan industri rudal Iran. Sementara itu, Teheran merespon dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Situasi semakin memanas menyusul konfirmasi media negara Iran atas tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Sabtu lalu. Pejabat Iran menyebut kematian pemimpin tertingginya sebagai titik balik dengan Korps Garda Revolusi bersumpah akan melakukan pembalasan. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Muscat dan Geneva. Namun jalur diplomasi kini terancam terhenti di tengah memanasnya konfrontasi militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sirene peringatan kembali menggaung di langit Israel. Warga berlari menuju tempat perlindungan saat Iran meluncurkan serangan balasan menyusul kabar kematian pimpinan tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei. Ketegangan di Timur Tengah pun kembali memuncak. Menurut laporan media setempat, Angkatan Bersenjata Iran telah meluncurkan salvo rudal dan serangan balasan yang memaksa warga di berbagai kota Israel untuk bersembunyi di bawah tanah atau di tempat pengungsian saat pengumuman kematian pemimpin Iran disiarkan. Reaksi publik terlihat campur aduk dengan beberapa warga yang menyatakan keprihatinan akan eskalasi konflik yang semakin memburuk, sementara yang lain ragu menilai dampak langsung kabar tersebut pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Israel saat ini sedang berhati-hati dan meningkatkan kehadiran keamanan di titik-titik kritis sampai kondisi lebih jelas. Kabar wafatnya Ayatollah Khamenei telah memicu balasan rudal dari Iran ke target-target di Israel dan negara Teluk Arab lainnya, menyebabkan warga harus masuk ke dalam shelter pengungsian untuk mencari keselamatan. Para pengamat dan analisis mengamati, meski reaksi awal tersebut didominasi oleh kekhawatiran terhadap eskalasi militer, publik Israel juga sedang menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Konflik kawasan Timur Tengah kian meluas. Serangan drone Iran menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, di tengah rentetan serangan balasan dan operasi militer yang melibatkan Washington serta Tel Aviv. Insiden ini terjadi saat Presiden Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran baru saja dimulai dan dapat berlangsung lebih dari sebulan. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan 2 drone Iran menghantam area United States Embassy in Riyadh pada Selasa dini hari. Serangan menyebabkan kebakaran dan kerusakan ringan di area tersebut. Pihak kedutaan menghimbau warga Amerika untuk menjauhi kawasan tersebut demi keamanan. Insiden ini terjadi saat Presiden Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran baru saja dimulai dan dapat berlangsung lebih dari sebulan. Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan udara ke target-target strategis militer Iran. Sementara itu di wilayah Lebanon, militer Israel meningkatkan operasi militer terhadap kelompok Hezbollah. Ledakan terdengar di pinggiran selatan Beirut dengan puluhan korban dilaporkan tewas dan luka. Tentara Lebanon disebut menarik sejumlah pasukan dari posisi perbatasan dan melakukan perpindahan. Iran juga dilaporkan menargetkan fasilitas energi di wilayah Qatar dan Saudi, serta menyerang kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Seorang pejabat Iran menyatakan selat tersebut ditutup dan mengancam kapal yang melintas. Langkah ini memicu lonjakan harga minyak dan gas global. Di tengah eskalasi yang meningkat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan evakuasi personel non-darat dari sejumlah negara Teluk. Konflik yang semakin meluas ini memunculkan kekhawatiran akan perang berkepanjangan dengan dampak global yang semakin luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran menyatakan bahwa kantor Perdana Menteri Israel dan lokasi Komandan Angkatan Udara menjadi target serangan terbaru Iran. Pernyataan itu disampaikan di tengah eskalasi tajam konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pimpinan tertinggi Iran. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, menyebut rudal Khaybar diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan mengklaim serangan tersebut memberikan pukulan berat. Zolfagari juga menyatakan nasib Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi semakin tidak jelas. Selain itu, Iran mengklaim unit pertahanan udara berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Amerika Serikat, namun belum ada konfirmasi independen terkait klaim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. Di pihak lain, militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayah Israel. Dengan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk melakukan intersepsi. Situasi terkini meningkatkan kekhawatiran akan konflik terbuka yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat menyatakan 3 pesawat tempur miliknya ditembak jatuh secara tidak sengaja oleh sistem pertahanan udara Kuwait saat serangan udara Iran sedang berlangsung di kawasan tersebut. Insiden terjadi ketika pesawat Iran, rudal, serta drone melancarkan serangan ke wilayah operasi militer Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat mengonfirmasi 3 pesawat tempur jenis F-15 Strike Eagle jatuh akibat tembakan salah sasaran dari pertahanan udara Kuwait pada Senin waktu setempat. Insiden terjadi ketika pesawat Iran, rudal, serta drone melancarkan serangan ke wilayah operasi militer Amerika Serikat. Seluruh 6 awak pesawat berhasil melontarkan diri dengan aman dan ditemukan dalam kondisi stabil setelah dievakuasi oleh tim penyelamat. Saksi mata menyatakan ledakan terdengar saat salah satu pesawat terjatuh dalam kondisi terbakar sebelum seorang penerbang terlihat mendarat menggunakan parasut. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyebut Kuwait telah mengakui kesalahan tersebut yang terjadi saat memberikan dukungan terhadap operasi tempur Amerika Serikat di Iran. Hingga saat ini, penyebab pasti insiden masih dalam proses penyelidikan oleh pihak militer Amerika Serikat dan Kuwait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara intensif ke pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Senin 2 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik regional, menyusul saling serang antara Israel, Hezbollah, dan juga Iran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung dari wilayah selatan Beirut setelah serangan udara dilancarkan. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, menyatakan bahwa IDF telah memulai serangan terhadap target milik Hizbullah di seluruh Lebanon. Sebelumnya, militer Israel mengatakan telah meluncurkan serangan setelah Hizbullah menembakkan sejumlah drone dan roket ke arah kompleks pertahanan rudal Mismar HaCarmel di selatan Haifa. Militer Israel melaporkan setidaknya 1 rudal berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka tanpa laporan korban jiwa. Hizbullah menyatakan serangannya merupakan respon atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan menyebut operasi tersebut dilakukan demi membela Lebanon dan rakyatnya. Kondisi di perbatasan Israel dan Lebanon terus dipantau seiring kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Dubai yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan destinasi aman di Timur Tengah, saat ini diguncang ledakan menyusul serangan rudal dan drone Iran ke Uni Emirat Arab. Serangan ini menggoyahkan citra Dubai sebagai surga bebas pajak dan tempat berlindung yang aman bagi warga asing.
Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan kilatan ledakan di langit malam, disusul kepulan asap tebal yang membumbung di sejumlah titik di Dubai dan Emirat sekitarnya. Suara dentuman terdengar di kejauhan, memicu kepanikan sebagian warga dan pekerja di kawasan terdampak. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara segera diaktifkan untuk mencegah rudal dan drone yang masuk. Sejumlah proyektil diklaim berhasil dihancurkan di udara, namun beberapa titik dilaporkan tetap mengalami dampak serangan, termasuk kawasan industri dan fasilitas komersial. Serangan ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang kini meluas ke negara-negara Teluk. Dubai dan Emirat lainnya yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis global dan destinasi relatif aman, kini ikut merasakan langsung imbas eskalasi militer yang terus berkembang. Hingga saat ini, belum ada rincian resmi terkait korban jiwa atau tingkat kerusakan secara menyeluruh. Otoritas tempat meningkatkan status keamanan di bandara, pelabuhan, dan objek vital lainnya, serta mengimbau warga dan ekspatriat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi. Insiden ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, namun juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, arus investasi, dan kepercayaan internasional terhadap kawasan Teluk yang selama ini dianggap sebagai oase stabilitas di tengah gejolak regional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pimpinan Gereja Katolik Dunia, Pope Leo XIV, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas serangan Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran. Dalam pernyataan pertamanya, Vatikan mendesak agar rantai kekerasan segera dihentikan sebelum berujung pada jurang yang tak dapat dipulihkan. Seruan datang dari Vatikan. Pope Leo XIV menyebut dirinya sangat prihatin atas perkembangan terkini di Timur Tengah. Ia mengingatkan penggunaan senjata hanya akan menaburkan kehancuran, penderitaan, dan kematian, serta tidak akan pernah menghadirkan perdamaian yang sejati. Dalam reaksi resmi pertama Tahta Suci atas serangan tersebut, Paus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan. Ia menekankan pentingnya dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab, yang berlandaskan keadilan dan saling menghormati satu sama lain. Con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile. Dinanzi alla possibilità di una... Seruan ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konfrontasi di kawasan Timur Tengah serta global. Komunitas internasional pun terus mendorong penghentian kekerasan dan langkah deeskalasi. Vatikan menegaskan pendamaian hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama untuk menghindari kekerasan berkepanjangan. Menurut Tahta Suci, jalur diplomasi dan kemanusiaan harus menjadi prioritas agar dunia tidak terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam dan sulit dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, calon peserta mudik gratis Kementerian Perhubungan mendatangi posko validasi untuk mendapatkan tiket perjalanan di Terminal Poris Plawat, Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Program mudik gratis agar pemudik tidak naik sepeda motor ini memiliki kuota 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa. Berbeda dari tahun sebelumnya yang berada di kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang, posko validasi mudik gratis Lebaran tahun 2026 Kementerian Perhubungan didirikan di terminal keberangkatan yakni Terminal Poris Plawat, Kota Tangerang. Posko validasi ini mulai melayani calon peserta mudik gratis yang hendak menukarkan tiket perjalanan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2026. Calon peserta mudik gratis diharuskan telah mendapatkan kuota perjalanan mudik dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat untuk kemudian ditukarkan menjadi tiket perjalanan.
dengan membawa kelengkapan identitas dan barcode pendaftaran. Untuk arus mudik lebaran tahun 2026, Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor. Dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa atau ada penurunan kuota dibanding tahun 2025 lalu, sebanyak 21.536 orang dan 300 unit sepeda motor. Sejumlah calon peserta mudik gratis mengaku terbantu dengan adanya program mudik gratis. Terlebih kelas menengah ke bawah dikarenakan momen lebaran dijadikan pihak PO Bus menaikkan harga tiket cukup signifikan. Alhamdulillah sih lancar, cuman karena saingannya lumayan banyak ya, jadi harus kecepatan, untungan aja. Dapatkan sertifikat. Lewat aplikasi apa tadi Pak? Mitra Darat. Tujuannya ke Purworejo, tapi lewat yang tujuan Jogja. Oh, Jogja. Melalui kota-kota tujuan. Akhirnya di Jogja. Sama siapa aja perencana Pak? Keluarga. Memang tiap tahun ikut ini Pak, program ini Pak? Alhamdulillah tiap tahun ikut. Alhamdulillah. Berapa orang Bu? Rencana? 2 orang. Rencana mau kemana Bu? Jogja. Jogja. Pendaftarannya gimana pendaftaran kemarin Bu? Sama anak lewat itu saya kurang tahu ya, jadi langsung didaftarin langsung dapat. Dapat pagi langsung dapat. Memang tiap tahun ikut program kali ini. Ada yang program. Alhamdulillah meringankan urusan kita. Ya kan kita keluar biaya sedikit ya, alhamdulillah. Makin terbantu dari pemerintah. Mudik gratis Lebaran tahun 2026 menggunakan bus ini akan diberangkatkan pada tanggal 18 Maret 2026 untuk arus mudik, sedangkan arus balik tanggal 25 Maret 2026. Sementara di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang belum ramai pemudik, namun terlihat ada sejumlah pemudik jarak jauh, yakni tujuan Pulau Sumatera, berangkat lebih awal dan tengah menunggu bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman. Dari Tangerang, Mujab Latung Marisa, Sinpo TV melaporkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah menyiapkan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan juga Lebaran. Pemerintah juga fokus menjaga harga tetap stabil agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Menjelang Ramadan dan Lebaran, pemerintah meningkatkan kesiapan untuk menjaga ketersediaan pangan. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 2 Maret 2026. Pertemuan membahas langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok bagi masyarakat. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Ia akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan berbagai program prioritas berjalan sesuai rencana. Ya, kita memastikan bulan puasa mau Lebaran ini harus stok pangan dimonitor secara ketat. Saya diperintah untuk keliling ya, memastikan pangan, MBG, Kopdes, kemudian pengelolaan sampah berlangsung dengan baik, dan tentu sembako puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau ya, dan harga tidak boleh naik. Pemerintah menegaskan distribusi pangan harus lancar dan harga tetap stabil sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi. Langkah ini juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan serta merayakan Idul Fitri dengan tenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan ibu rumah tangga di Ambon, Maluku berdesakan belanja kebutuhan pokok Ramadan. Pemerintah Kota Ambon menggelar pasar murah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan bahan pokok di tengah tingginya harga sembako. Ratusan ibu rumah tangga terlibat antrian panjang di area Pasar Murah Ramadan kawasan Warasia Air Kuning, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa pagi. Mereka mengantri dan menunggu giliran sejak pagi hari untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang dijual dengan harga Rp50.000 per paket. Setiap paket berisi 1 rak telur, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Pasar murah ini merupakan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri. Pasar murah digelar Pemkot Ambon dengan langsung menjangkau warga kurang mampu di pelosok desa pada 5 kecamatan di Kota Ambon.
Jadi setiap tahun kita melakukan pasar murah di 5 kecamatan. Maksudnya adalah kita membantu masyarakat menjual barang-barang kebutuhan pokok jauh di bawah harga pasar. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa dari harga 138.000 kita subsidi 83.000. Sehingga masyarakat cuma beli 55.000. Tadi sepotong 5.000 lah, jadi cuma beli 50.000. Itu untuk membantu masyarakat paling tidak walaupun dalam jumlah yang kecil, tapi bisa mengurangi beban mereka untuk memperoleh kebutuhan pokok. Ya, sekaligus juga biasa menjelang hari besar keagamaan nasional, inflasi kan meningkat terus. Permintaan barang tinggi, ya stok barang mungkin tetap atau berkurang, harga naik. Nah, ini kita mengantisipasi, membantu masyarakat tapi juga mengantisipasi untuk menekan angka inflasi di kota. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Adanya pasar murah ini, kata saya masyarakat ekonomi lemah, merasa sangat gembira, senang, dan bahagialah. Ibu beli apa ini, dapat apa? Dapat telur, mentega, apa lagi nih? Terigu, ada terigu. Pasar murah ini dijadwalkan berlangsung hingga 5 Maret 2026 di sejumlah titik kota Ambon. Pemkot Ambon berharap program ini dapat meringankan beban masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari Ambon, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menu tajil pada bulan puasa selalu identik dengan kolak, biji salak, lemper, ataupun gorengan. Namun di kawasan Senayan Park, ratusan tenda menawarkan berbagai varian menu unik seperti mango sticky rice hingga seafood tumpah khas negara asal Asia Tenggara. Harganya pun bervariasi, mulai dari 10.000 Anda dapat menikmatinya untuk menu berbuka puasa kali ini. Ya pemirsa, Festival Kuliner Ramadan yang ada di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat, tepatnya di depan ataupun di seberang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ini memang menyajikan sejumlah varian menu berbuka puasa bagi Anda yang hendak menunaikan ibadah puasa pada kali ini. Di mana memang pemirsa, untuk Festival Kuliner Ramadan yang ada di tempat ini memang sebanyak 200 tenan, di mana menyajikan menu-menu seperti yang manis, yang gurih, minuman yang asam, dan juga maupun minuman yang manis sendiri. Tepat di belakang kami memang kalau bisa dilihat ini memang keramaian dari para pengunjung ini memang terjadi sejak pukul 3 petang waktu Indonesia bagian Barat, dan memang untuk operasional dari pasar ini ataupun dari festival kuliner ini memang berlangsung ataupun berakhir pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Di mana memang pemirsa kalau kita bisa melihat untuk tanggal ataupun memang durasi event ini memang Festival Kuliner Ramadan ini memang berlangsung sejak awal puasa kemarin, dan memang 12 hari lagi memang dari festival kuliner ini akan berakhir, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2026 mendatang pemirsa. Memang selain dari sisi operasional, kemudian juga dari sisi berapa jumlah, dan ini kami bisa melihat memang varian menu makanan yang ditawarkan seperti yang ada di samping kami. Ini menu-menu makanan yang ada di sini memang cenderung sedikit berbeda daripada menu berbuka puasa yang ramai kita lihat di layar televisi, di mana memang untuk menu makanan yang ditawarkan di tempat ini memang dominan merupakan makanan lintas negara seperti dari Thailand, kemudian juga dari Malaysia kami melihat, dan juga dari Singapura pemirsa. Dan untuk harga, kita coba tanya memang kepada salah satu pedagang yang menjajakan barang dagangan yang ada di sini. Abang, halo, boleh sedikit mengganggu, abang namanya siapa? Nama Anselmus Poma. Bang siapa? Anselmus. Bang Anselmus, ya. Bang, kalau boleh tahu ini abang jual apa nih bang? Ini jual oster, Pak. Oster ya. Oster ini kalau berapa bang harga ya di oster ini bang? Apa ya? Untuk barang dagangannya harganya berapa bang? Kalau untuk jualan harganya tergantung harganya, size-nya beda-beda. Jadi ada yang harga 85, ada yang harga 60. 65 dan 80. Kalau boleh tahu nih bang, mayoritas pembeli yang membeli oster ini untuk berbuka puasa kah atau untuk menu sahur nih bang? Kalau untuk berbuka puasa juga bisa sebenarnya. Oke. Ya, 65 dan 80 bisa dapat berapa bang? Mungkin boleh ditunjukkan nggak sih bang? 85 itu ada yang isi 5, terus ada yang tergantung size-nya ya. Ada yang isi 3, ada yang isi 4. Ada yang isi 3, ada yang isi 4 tergantung ukuran berarti ya bang?
Kalau boleh tahu Bang, dari Abang sendiri ngelihat mayoritas pembeli ini ramai di jam berapa sih Bang kalau di tenan Abang ini sendiri? Kalau ini pengaruh masih posisi dalam keadaan puasa ya, jadi orang mungkin lagi fokus ke puasa ya. Jadi ramainya itu sekitar jam-jam buka puasa. Untuk makanan-makanan ringan yang pembeli yang cari sejauh ini ya? Iya, ya. Oke, siap. Abang, terima kasih. Silakan lanjut ya Bang. Dan pemirsa, memang tadi kita bisa melihat memang salah satu pedagang memang menjual menu seafood begitu. Namanya seafood tumpah. Memang dari varian harga 65 sampai 80 memang dari para pedagang juga mengaku memang para pembeli ataupun calon pembeli yang ada di tempat ini mayoritas membeli cemilan ataupun menu makanan yang dilakukan ataupun yang dilangsungkan untuk menu berbuka puasa. Kita coba tanya salah satu pembeli yang tadi kita sudah wawancara, abang pedagang Oster. Kita coba tanya sedikit. Kakak, halo, namanya siapa? Halo. Namanya siapa Kak? Namanya Gita. Kak Gita, ini kalau boleh tahu ini datang dari jam berapa? Baru banget sih Mas. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih Kak datang ke festival kuliner ini? Sebenarnya nonton di TikTok sih awalnya. Berarti viral berarti? Viral. Terus Bareng siapa nih kesini nih? sama teman. Sama temen. Kalau boleh tahu Kakak rencana di festival kuliner ini sendiri, ini kan lagi beli Oster nih. Mau beli apa lagi mungkin kalau boleh tahu? Kayaknya mau cobain banyak sih ya, cuman khususnya makanan Thailand sih kayaknya. Kenapa pengen? Jarang. Kenapa? Gimana? Karena jarang kali ya. Biasanya Kakak beli makanan yang kayak gimana untuk takjil seperti ini? Kalau takjil kan paling yang umumnya gorengan, terus martabak gitu-gitu nggak sih? Kalau di sini kan kayak lebih beragam aja kali ya. Jadi pengen Ngincar sini makanan yang sedikit unik, berbeda begitu ya? Iya. Oke, siap. Kak Gita kembali, terima kasih banyak sekali lagi. Pemirsa, tadi Kak Gita memang menyampaikan dia ingin mencari ataupun untuk membeli makanan-makanan unik yang ada di kawasan festival kuliner yang ada di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat ini sendiri. Kalau memang kita bisa menarik mundur pemirsa, memang untuk harga ini memang tadi kami mendapatkan informasi start from 5.000, maka kita bisa ataupun Anda dapat membeli makanan ataupun menu takjil ataupun berbuka puasa yang ada di tempat ini sendiri. Mungkin setelah ini saya akan mencoba untuk membeli begitu makanan-makanan yang ada di sini karena memang variannya sangat cukup banyak dan juga harganya cukup berbeda-beda. Bagaimana Campers? Apakah mau juga? Oke, memang sekian pemirsa, dan dari Senayan Park, Jakarta Pusat, Max Muntei, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama kembalikan Muruah Pekan Tilawatil Quran untuk diselenggarakan rutin senasional. Nasaruddin Umar menilai PT Ki memperkuat generasi muda Qurani di era digital dan budaya rakyat Indonesia. Pekan Tilawatil Quran ke-55 di 2026. Ini bukan sekedar ajang kompetisi, namun ada keindahan suara dan ketepatan tajwid. Ada spirit Al-Quran bagi para pendengarnya, karena Al-Quran kitab suci yang menjadi pedoman hidup dan budaya rakyat Indonesia. Menteri Agama pada penutupan PT Ki ke-55 di Gedung RRI Jakarta berjanji akan mengembalikan muruah Musabaqah Tilawatil Quran setiap tahun. Pasalnya, belakangan ini pelaksanaan MTQ diselingi STQ Seleksi Tilawatil Quran. Penyelenggaraan MTQ menjadi budaya dan pesta rakyat. Pemerintah daerah sudah berlomba-lomba mengajukan sebagai tuan rumah. Seluruh masyarakat Indonesia juga merasakan manfaatnya acara ini, karena ini adalah salah satu pesta rakyat yang sangat menghibur dan sekaligus bisa memberikan inspirasi terhadap masyarakat kita untuk memperbaiki karakter dan mempertahankan karakter di tengah masyarakat yang sedang pesat berubah. Tanpa kompas ke depan, maka kita nanti khawatir sebagai satu bangsa yang sangat luas besar berada di posisi silam. Sementara Direktur Utama Radio Republik Indonesia, Hendrasmo menegaskan kegiatan ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan bagian dari upaya membangun karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pekan yang ke-55 kita bisa melanjutkan tradisi yang terlibat dalam kegiatan suci biasa dilakukan di bulan Ramadan. Dan kita pada saat yang sama kita juga punya concern bagaimana melakukan pembinaan spiritual setelah kita muda ya, dan kita berharap kita bisa support bangsa kita untuk selalu Indonesia Saksi itu ini bagian peran RRI untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda.
Pelaksanaan PTQ tahun ini memiliki makna mendalam karena berlangsung pada bulan suci Ramadan, memperkuat generasi muda Qurani di era digital, wujudkan Indonesia Emas 2045. Sudah sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peternak ayam mandiri dukung program MBK. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengunjungi peternakan ayam mandiri dan memberikan apresiasi atas peran strategis mereka dalam mendukung program makan bergizi gratis. Melalui produksi ayam dan telur, para peternak dinilai menjadi pilar penting dalam menjaga ketersediaan protein bagi anak-anak Indonesia demi terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan juga berdaya saing. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan ke salah satu peternakan ayam mandiri ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha peternakan rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan mengapresiasi kerja keras peternak yang terus menjaga produksi ayam dan telur di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, keberlanjutan produksi protein hewani sangat penting untuk menopang program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak Indonesia. Ayam dan telur menjadi sumber protein terjangkau yang mudah diakses masyarakat, sekaligus berperan dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Karena memang harusnya itu minimal 2. Iya Pak. Negara bisa maju kalau anak-anak kita makannya bergizi, gizinya cukup. Kalau gizinya nggak cukup, itu anak-anak stunting. Kalau kurang gizi anak-anak kita nggak bisa mikir. Maka Bapak Presiden kebijakan kasih makan dulu anak kita. Biar gizinya cukup, tumbuhnya sempurna, otaknya cerdas. Negara bisa maju bukan karena sumber daya alam, bukan karena tambangnya banyak, bukan karena tapi karena punya orang-orang yang pintar. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem peternakan mulai dari ketersediaan pakan, stabilitas harga hingga distribusi hasil ternak agar tetap stabil dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah dan peternak mandiri, diharapkan kebutuhan protein nasional dapat terpenuhi secara merata. Peternak bergerak, gizi terjaga, Indonesia makin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi ruas Jalan Nasional Pantura pada Sabtu 28 Februari 2026. Peninjauan dilakukan dari Karawang hingga Pemalang untuk memastikan penanganan titik-titik kerusakan berjalan optimal menjelang arus mudik dan balik Lebaran. Menteri PURI Dodi Hanggodo melakukan pemantauan sepanjang ruas Jalan Nasional Pantura yang melintasi Karawang, Indramayu, dan Pemalang. Dalam peninjauan tersebut terdapat sejumlah titik jalan yang ditangani secara bertahap melalui metode patching holding serta perbaikan konstruksi pada segmen yang memerlukan penguatan. Menteri PU menginstruksikan agar kondisi jalan Pantura dari barat hingga timur Pulau Jawa dapat dipastikan mantap menjelang lonjakan arus mudik dan balik. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat, baik bagi pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kerusakan permukaan jalan. Menteri PU juga menegaskan akan terus melakukan peninjauan hingga ke wilayah Jawa Timur dan Bali untuk memastikan penanganan berjalan konsisten di seluruh koridor utama Pantura. Pemerintah menargetkan seluruh penanganan titik kritis di Jalan Pantura dapat tertangani sebelum puncak arus mudik agar perjalanan masyarakat berlangsung lebih aman dan nyaman. Ya kan, tugas saya kan memang memastikan jalan ini kan layak dan baik dan bagus bisa dilalui oleh para mudik selama musim mudik dan balik Lebaran 2023. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dodi Hanggodo juga meninjau langsung proyek perbaikan jalan nasional di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peninjauan ini merupakan bagian dari agenda pemantauan infrastruktur di Pulau Jawa dengan target betonisasi sepanjang 300 meter rampung sebelum Idul Fitri. Peninjauan dilakukan di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Dodi Hanggodo didampingi Camat Kemang, Imam Mahmudi bersama unsur Forkopimcam. Pemerintah memastikan proyek perbaikan jalan nasional ini berjalan sesuai rencana agar manfaat dapat segera dirasakan masyarakat, terutama menjelang arus mudik Lebaran. Fokus utama pekerjaan saat ini adalah betonisasi jalan sepanjang 300 meter yang ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri, guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Setelah periode Lebaran, pekerjaan akan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh ruas yang direncanakan tuntas demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah berkomitmen mengawal setiap tahapan proyek infrastruktur jalan nasional di kawasan Kemang semakin baik dan aman bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, rapat koordinasi lintas sektoral 2026 digelar untuk mengecek kesiapan operasi ketupat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada operasi ketupat tahun ini, 161 personel dikerahkan untuk mengamankan mudik Lebaran. Operasi Ketupat 2026 digelar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya yang dinilai lancar. Pada libur Lebaran tahun ini, pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Nilai ini sedikit turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 146,4 juta orang. Meski demikian, Polri tetap mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan terjadi di lapangan. Operasi Ketupat 2026 akan dilaksanakan terpusat selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret, dengan melibatkan sekitar 161.000 personel gabungan. Dengan prediksi 2 gelombang puncak arus mudik, yakni tanggal 14 hingga 15 Maret dan pada tanggal 18 hingga 19 Maret, yang beririsan dengan Hari Raya Nyepi. Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 25 hingga 29 Maret. Itu Polri menyelenggarakan operasi Ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari. Dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik, diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Polri juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, serta didirikannya sekitar 2.000 posko mudik yang terdiri dari posko pengamanan, pelayanan, dan posko terpadu. Dukungan dari kementerian dan lembaga terkait juga terus dipastikan untuk mendukung kesiapan operasi Ketupat 2026 agar berlangsung aman dan lancar. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan melalui Kodim 0211 Tapanuli Tengah merampungkan pembangunan jembatan perintis Garuda. Jembatan ini kini kembali menyambungkan akses warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebelumnya berdampak bencana. Jembatan perintis Garuda yang menghubungkan lingkungan 1 Kelurahan Bonalumban dengan lingkungan 3 Kelurahan Tuka resmi rampung dibangun. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 1,2 meter ini menjadi akses vital bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Dengan selesainya pembangunan, akses warga yang sempat terganggu akibat bencana kini kembali lancar dan aman untuk dilalui. Pekerjaan dilaksanakan secara terpadu sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana. Tahapan pembangunan meliputi pembuatan dan pengecoran fondasi, perakitan rangka baja dan besi cor, penyelesaian drainase, pengecatan papan lantai, hingga pemasangan pagar dan pintu masuk jembatan. Pembangunan jembatan tersebut turut melibatkan sinergi lintas satuan, di antaranya Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Koramil 03 Pandan, Pusat Jadi Angkatan Darat, Yon TP 906 Sanalenggam, dan Aranut 11 Wirabuana Yuda. Rampungnya jembatan perintis Garuda disambut syukur oleh warga setempat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan kerja keras TNI Angkatan Darat yang telah membantu memulihkan akses penghubung antar lingkungan. Bagi warga, kehadiran jembatan ini sangat membantu terutama untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil usaha. Kami dari masyarakat Kelurahan Tuka dan Bonalumban mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Bapak Kasat, TNI Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak, dan secara umum kepada seluruh TNI yang telah membantu kami
sampai dengan saat ini pasca bencana, khususnya yang telah membangun kepada kami Rambin, Perintis Garuda, yang telah menghubungkan dua kelurahan antara Kelurahan Tuka dan Bonalumban, sehingga akses transportasi kami saat ini sudah mudah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan Bailey di Desa Lukup Sabun Barat, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Jembatan ini dibangun untuk menyambungkan kembali akses vital antara desa yang selama ini kerap terhambat saat musim hujan. Pembangunan jembatan Bailey di Desa Lukup Sabun Barat, Kecamatan Kute Panang terus dipercepat oleh personel TNI. Hingga awal Maret 2026, progres pekerjaan telah mencapai 20% dan masih terus berjalan sesuai target yang ditetapkan. Jembatan sepanjang 12 meter ini akan menjadi penghubung utama antar desa yang selama ini terkendala akses, terutama saat curah hujan tinggi dan debit sungai meningkat. Proses pembangunan dilakukan oleh Satgas Gubencal Kodim 0106 Aceh Tengah bersama personel Zidam dengan tahapan mulai dari pembangunan fondasi hingga perakitan rangka baja. Material beli yang digunakan dinilai efisien dan kuat sehingga cocok untuk percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan akses cepat dan aman. Jembatan ini nantinya akan menghubungkan beberapa desa, diantaranya Ratawali, Tawardi, Tawarmiko, Lukup Sabun Tengah, hingga Lukup Sabun Barat. Dengan lancarnya akses transportasi melalui jembatan yang dibangun, distribusi hasil pertanian diharapkan kembali normal dan mampu mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun pada Sabtu malam. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 680 ribu juta rupiah. Ketika tim Quick Response bertolak dari Posalboro menuju perairan Pulau Sanglar, pada Sabtu malam, tim mendeteksi adanya siluet kapal tanpa penerangan di wilayah utara Pulau Benah. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim segera melaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan atau JARKAPLID. Dari hasil temuan tersebut, tim Quick Response Kodai RAL 4 Lanal Tanjung Balai Karimun, TNI Angkatan Laut, bersama personel Satgas Intelijen Koarmada 1, ternyata berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu unit kapal jenis pompong tanpa nama yang kedapatan membawa muatan 75 koli sepatu bekas atau sekitar 4.566 pasang, 211.460 batang rokok non-cukai, 9 buah karpet, serta barang pribadi, 3 tas ransel, dan 3 unit handphone. 3 orang tersangka berinisial I, A, dan C turut diamankan, dan melalui keterangan awal, kapal tersebut berangkat dari kawasan Jembatan 5 Barelang, Batam, dan direncanakan melakukan ship-to-ship di perairan Pulau Muda, Sungai Kampar, Riau. Saat ini ketiganya ditahan di Makolanal Tanjung Balai Karimun beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp402.680.000 dan proses hukum selanjutnya akan dilimpahkan kepada KPPBC tipe Madya B. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak kritik yang meningkat terkait keputusannya melancarkan perang melawan Iran di tengah meluasnya konflik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Donald Trump menegaskan langkah militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat, meski menuai kritik dari kalangan politik oposisi maupun pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA. Kritik muncul seiring meluasnya konflik, kenaikan harga energi global, serta bertambahnya korban jiwa di kawasan Timur Tengah. Trump juga tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika Serikat, dengan menyatakan opsi tersebut dapat digunakan jika diperlukan. The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. This was our last best chance to strike, what we're doing right now, and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Di saat yang sama, Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon saling melancarkan serangan.
membuka front baru dalam konflik regional. Sejumlah sekutu Trump menyatakan kekhawatiran bahwa perang ini berpotensi menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski demikian, Trump menyatakan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berjalan lebih cepat dari target dan diperkirakan mencapai tujuan dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Militer Amerika Serikat juga memperkirakan akan terdapat tambahan korban jiwa setelah 6 personel dilaporkan tewas dalam serangan balasan Iran di kawasan tersebut. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan siapa yang akan memimpin Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam awal konflik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan meletus di ibu kota Irak, Baghdad, di sekitaran kawasan Green Zone yang menjadi United States Embassy. Puluhan demonstran pro-Iran bentrok dengan petugas polisi, menyusul kesedihan atas kematian pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rekaman video dan laporan media setempat menunjukkan puluhan demonstran berkerumun di jalan menuju Green Zone, menyanyikan yel-yel anti-Amerika dan anti-Israel. Sebagian massa berusaha menembus barikade pengamanan yang menjaga kedutaan Amerika Serikat. Petugas polisi terlihat menembakkan gas air mata dan meledakkan mercon ke arah massa untuk mengendalikan situasi. Beberapa demonstran membawa bendera dan poster pro-Iran, menyatakan kesedihan mereka atas kematian pemimpin Iran, dan mengutuk serangan militer Amerika yang dikaitkan dengan usaha menghancurkan jaringan pengaruh Iran di regional. Sementara itu, keamanan ditingkatkan di sekitar Green Zone untuk mencegah protes meluap menjadi serangan langsung ke kompleks diplomatik Amerika Serikat. Kerusuhan ini muncul saat ketegangan di Timur Tengah terus berkembang, setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Respon publik di Irak menunjukkan sebuah perpisahan antara keinginan Baghdad untuk menjaga stabilitas dan tekanan dari kelompok-kelompok yang bersejarah dekat dengan Tehran. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi tentang jumlah korban jiwa atau luka akibat bentrokan di sekitar kedutaan Amerika Serikat. Namun, otoritas Irak menegaskan siaga keamanan dan mengimbau warga untuk tenang hingga kondisi berangsur kondusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat, United States Central Command atau CENTCOM merilis rekaman terbaru yang diklaim menunjukkan serangan presisi terhadap infrastruktur militer atau milik militer Iran. Video ini dirilis di tengah saling serang antara Washington, Tel Aviv, dan juga Teheran yang telah berlangsung 3 hari berturut-turut. Rekaman yang disebarkan menampilkan target berupa kendaraan dan peralatan militer yang terlihat dilanda ledakan dan terbakar. Namun, tanggal dan lokasi pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui akun resminya di media sosial, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang Iran secara bedah, masif, dan tanpa permintaan maaf. Operasi yang disebut sebagai Epic Fury diklaim difokuskan untuk menghancurkan rudal ofensif milik Iran. Tegangan memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan dengan Presiden Donald Trump bersumpah akan melumpuhkan industri rudal Iran. Sementara itu, Tehran merespon dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Situasi semakin memanas menyusul konfirmasi media negara Iran atas tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Sabtu lalu. Pejabat Iran menyebut kematian pemimpin tertingginya sebagai titik balik dengan Korps Garda Revolusi bersumpah akan melakukan pembalasan. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Muscat dan Geneva. Namun jalur diplomasi kini terancam terhenti di tengah memanasnya konfrontasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sirene peringatan kembali menggaung di langit Israel. Warga berlari menuju tempat perlindungan saat Iran meluncurkan serangan balasan menyusul kabar kematian pimpinan tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei. Ketegangan di Timur Tengah pun kembali memuncak. Menurut laporan media setempat, Angkatan Bersenjata Iran telah meluncurkan salvo rudal dan serangan balasan yang memaksa warga di berbagai kota Israel untuk bersembunyi di bawah tanah atau di tempat pengungsian saat pengumuman kematian pemimpin Iran disiarkan. Reaksi publik terlihat campur aduk dengan beberapa warga yang menyatakan keprihatinan akan eskalasi konflik yang semakin memburuk, sementara yang lain ragu menilai dampak langsung kabar tersebut pada kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Israel saat ini sedang berhati-hati dan meningkatkan kehadiran keamanan di titik-titik kritis sampai kondisi lebih jelas. Kabar wafatnya Ayatollah Khamenei telah memicu balasan rudal dari Iran ke target-target di Israel dan negara Teluk Arab lainnya, menyebabkan warga harus masuk ke dalam shelter pengungsian untuk mencari keselamatan. Para pengamat dan analisis mengamati, meski reaksi awal tersebut didominasi oleh kekhawatiran terhadap eskalasi militer, publik Israel juga sedang menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo berencana undang Presiden dan Wapres terdahulu. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Dasko mengatakan undangan ini tidak hanya silaturahmi Ramadan saja, melainkan juga turut meminta masukan dari kepala negara terdahulu terkait situasi geopolitik. Presiden Prabowo Subianto berencana akan mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengatakan alasan Presiden Prabowo mengundang pemimpin terdahulu tersebut dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan ini juga, Presiden Prabowo akan memberikan informasi terbaru kepada para seluruh mantan kepala negara hasil dari lawatan ke luar negeri. Selain itu, Presiden Prabowo akan meminta masukan-masukan dari presiden terdahulu dalam membahas terkait situasi geopolitik saat ini. Yang pertama, undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Pak Presiden ingin memberikan update kepada presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Kemudian yang ketiga tentunya Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari Presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan dan juga dalam melakukan perencanaan mitigasi untuk bangsa dan negara dari dampak yang kita sama-sama tahu pada saat ini sedang terjadi, yang kemungkinan juga akan berdampak bagi negara kita. Demikian. Pak, tapi apakah semua presiden dan wakil presiden terdahulu diundang atau seperti apa ya, Pak? Semua mantan presiden atau presiden terdahulu diundang. Tapi saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV, melaporkan. Pimpinan DPR menerima kunjungan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea serta Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan ini membahas perihal RUU Ketenagakerjaan hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Eli Rosita Silaban menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas terkait RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Dasko mengatakan DPR juga meminta agar KSPSI dan KSBSI dapat dilibatkan secara penuh dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja.
Hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu kesepakatan dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja antara DPR bersama pemerintah dan serikat pekerja serta serikat buruh. Kalau itu kan memang fokus utamanya adalah meminta agar dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja ini bisa juga ikut membahas dan dilibatkan secara penuh. Tadi kami juga sudah sepakat bahwa DPR, pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, pengusaha juga ikut supaya kemudian kita dapatkan satu undang-undang yang memang nantinya telah disepakati oleh semuanya. Demikian. Ya, jadi memang kalau per tanggal 5 ini kita akan mulai public hearing untuk PPRT. Dan setelah Lebaran nanti masuk termasuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita adakan public hearing karena ini juga membahas beberapa isu sensitif dan juga harus disepakati oleh pihak-pihak sehingga kita akan adakan secara berkala. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut dilakukan karena pihaknya meyakini Presiden Prabowo juga turut berpihak kepada serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andi Gani mengatakan pihaknya mengapresiasi sekaligus berterima kasih terhadap Presiden Prabowo yang dinilai setiap kebijakan bersandar kepada kepentingan rakyat. Dirinya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sering berkomunikasi secara informal dengan serikat buruh. Dalam komunikasi itu, Prabowo selalu bersikap terbuka dalam menerima masukan dari serikat buruh. Jadi kami KSPSI tentu bersama KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan sebuah program yang pro rakyat, dan kami yakin betul Pak Presiden punya keberpihakan sangat-sangat kuat. Karena pertama kali dalam sejarah gerakan buruh, beliaulah yang pertama kali mau hadir dalam acara May Day dan akan dilanjutkan tahun ini. Dan kami tentu akan tetap mendukung dan menjaga beliau. Itu janji kami dari Konfederasi Buruh Besar. Dan juga banyak teman-teman media tidak tahu bahwa Pak Presiden sering berkomunikasi secara informal dengan kami dan sangat terbuka dan sangat egaliter. Jadi kami bisa menyampaikan secara terbuka dan banyak publik yang tidak tahu bahwa kami melakukan komunikasi langsung dalam mencakap masalah dan beliau merespon dengan sungguh sangat cepat dan penuh perhatian terhadap buruh Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya dan bonus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta pada Selasa siang. Kebijakan THR dan BHR ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus ekonomi lanjutan atau THR dan BHR Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah atau naik 10% dari tahun sebelumnya dan akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI Polri, 3,4 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan. Sementara itu, untuk pemberian bonus Hari Raya bagi ojek online, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomunikasi intens dengan perusahaan aplikator transportasi. Penyaluran BHR akan dilakukan kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total sekitar 220 miliar rupiah atau meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada
2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk ojol, ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator, dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Pemerintah mendorong agar penyaluran bonus hari raya untuk ojol dapat dilakukan lebih awal, mulai sejak H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan paket stimulus ekonomi 1 2026 pada 10 Februari lalu yang mencakup kebijakan diskon transportasi, work from anywhere, dan bantuan pangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menko Airlangga Hartarto menegaskan perusahaan swasta wajib membayarkan THR karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Ia menambahkan pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus diberikan penuh sesuai dengan ketentuan. Pemerintah mengingatkan perusahaan swasta untuk membayarkan tunjangan hari raya paling lambat 7 hari sebelum Lebaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan agar pembayaran THR tidak dicicil dan diberikan penuh. THR diberikan 1 bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun menerima THR secara proporsional. Airlangga berharap penyaluran THR dari sektor swasta dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli Rahman menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan THR tahun 2026. Ia mengimbau perusahaan untuk mempercepat pembayaran THR agar hak pekerja terpenuhi tepat waktu. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 26,5 juta pekerja penerima upah, sehingga total THR sektor swasta diperkirakan mencapai 24 triliun. Kedua menteri menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ini demi kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi menjelang Hari Raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menaikkan batas usia maksimal dosen untuk bisa mengambil tugas belajar menjadi 53 tahun untuk dosen tanpa tugas jabatan. Hal ini ditetapkan melalui Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengelolaan tugas belajar PNS. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi resmi merombak aturan main pengembangan karir aparatur negara pada awal Maret 2026 ini. Melalui Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menetapkan mekanisme terbaru bagi PNS di lingkungan pendidikan tinggi. Kabar baiknya, batas usia maksimal dosen kini dinaikkan secara progresif menjadi 53 tahun bagi yang tidak memangku jabatan fungsional tinggi dan meroket hingga 57 tahun bagi dosen dengan tugas dan jabatan tertentu. Menurutnya, peningkatan batas usia sebagai dukungan pengembangan karir dosen sekaligus mengakui proses pembelajaran dan penguatan kompetensi tidak berhenti pada usia tertentu. Khusus bagi dosen, kami menghadirkan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif
Batas usia maksimal yang sebelumnya 51 tahun kini ditingkatkan menjadi 53 tahun untuk dosen tanpa tugas jabatan dan 57 tahun untuk dosen dengan tugas jabatan. Ini adalah bentuk keberpihakan terhadap pengembangan karir dosen yang berkelanjutan, sekaligus pengakuan bahwa proses pembelajaran dan penguatan kompetensi tidak berhenti pada usia tertentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi dari Komisi 3 DPR yang menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi beserta keluarga almarhum Nizam yang merupakan korban dari kekerasan ibu tirinya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini dalam rangka untuk menindaklanjuti perihal adanya beberapa kejanggalan dalam kematian Nizam tersebut. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Seorang bocah asal Sukabumi, Jawa Barat, Nizam Safei, meninggal dunia setelah dianiaya oleh ibu tirinya. Namun dalam kematian Nizam tersebut kini masih menyisakan tanda tanya yang disebut-sebut adanya kejanggalan. Menindaklanjuti hal itu, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi beserta keluarga almarhum Nizam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan RDP ini untuk memastikan bahwa kasus Nizam telah berdasarkan hukum yang berlaku serta memberikan keadilan. Dilaksanakan bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Safei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat, apakah dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa kematian Nizam Safei bukan hanya dianiaya oleh ibu tirinya, melainkan ayah kandung diduga turut terlibat melakukan kekerasan. KPAI meminta agar ayah kandung Nizam untuk segera dapat diproses hukum. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Diah Puspitarini menjelaskan bahwa ayah kandung Nizam Safei kuat juga terindikasi atas insiden kematian anaknya. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan dari lapangan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 25 Februari lalu. Kematian Nizam dinilai seperti direncanakan, sehingga dalam kasus ini KPAI meminta pasal pembunuhan berencana turut disangkakan ke ibu tiri dan ayah kandung korban. Kami dari KPAI mendapatkan laporan tanggal 22, kemudian tanggal 25 Februari kami turun langsung ke lapangan dan tadi kami sampaikan temuan-temuan KPAI, termasuk di dalamnya bahwa ayah kandung kuat terindikasi memang melakukan kekerasan. Sehingga kami meminta untuk segera diproses hukum karena kekerasan yang dialami Ananda NS ini sudah bertahun-tahun, tapi lebih intens 4 tahun terakhir. Lebih luas, KPAI juga meminta untuk ibu tiri dan ayah kandung turut disangkakan pasal penghambatan hak bertemu anak dengan orang tua hingga penelantaran berujung kekerasan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, memasuki pekan kedua bulan Ramadan, harga daging sapi di pasar tradisional Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan hingga menembus Rp140.000 per kilogramnya. Harga daging sapi sejak awal Ramadan mengalami kenaikan signifikan di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Para pedagang daging nampak berjualan seperti biasanya,
meski harga daging tengah mengalami kenaikan tajam. Saat ini harga daging sapi di pasaran berada di kisaran Rp135.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Angka tersebut naik sekitar Rp20.000 dibandingkan harga sebelumnya yang masih berada di Rp120.000 per kilogramnya. Lonjakan harga dipengaruhi tingginya permintaan di bulan suci Ramadan serta keterbatasan pasokan. Kondisi tersebut membuat los daging di pasar tradisional tampak lebih sepi dari biasanya. Sekarang harga daging berapa Pak? Daging sapi? Sekarang ada 13.14. 140 dan 135. 135 antara 114 dan 140. Awal puasa naik sedikit. Ngalamin kenaikan. Berdampak nggak Pak dengan omset ini? Omset ya menurun. Omset parah. Dibandingin dulu gitu kan. Pedagang mengaku omset penjualan menurun akibat berkurangnya jumlah pembeli di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Dari Bogor, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengenang sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno sebagai prajurit sejati dan negarawan paripurna. Almarhum menjadi teladan saat menjadi prajurit maupun saat mengemban amanah sebagai pejabat negara. Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan kenangannya terhadap sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Wiranto menyebut Tri Sutrisno adalah prajurit sejati yang mengabdi sejak Letnan 2 hingga mencapai pangkat Jenderal Bintang 4. Menurutnya dalam setiap penugasan, almarhum selalu menunjukkan kesungguhan, ketekunan, dan komitmen untuk membela nusa dan bangsa. Wiranto juga menilai Tri Sutrisno merupakan sosok yang sederhana, patuh pada konstitusi, serta konsisten memperjuangkan kebenaran. Baginya, sikap dan pengabdian Tri Sutrisno patut menjadi teladan bagi para prajurit maupun pejabat negara. Sebagai prajurit, saya kira beliau adalah prajurit sejati ya. Yang sejak Letnan 2 sampai Bintang 4 tidak pernah berhenti untuk berjuang, memperjuangkan keyakinan beliau membela ya, nusa dan bangsanya. Ya. Beliau selalu berhasil dalam misi yang diembannya. Ada kesungguhan, ada ketekunan ya, terhadap apa yang ditugaskan kepada beliau. Beliau merupakan prajurit yang saya kira sangat luar biasa dalam pengabdiannya. Tanpa pamrih, tak kenal lelah. Saya mengikuti perjuangan beliau ya, dari beliau masih menjadi Pangdam sampai Panglima ABRI. Saya terus ya dekat dengan beliau, melihat dari kejauhan dan dari kedekatan apa yang beliau lakukan. Dan sebagai negarawan, saya kira beliau negarawan yang paripurna ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Pagi edisi hari ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.